Anak-anak, kita lanjutkan tentang gerak tropisme. Yang pertama, kita masuk ke gerak fototropisme. Di sini adalah gerakan sebagian tumbuhan, ya, sebagian tumbuhan yang mana gerakannya ini menuju, ya. Gerakan tropisme itu adalah gerakan sebagian tumbuhan di mana gerakannya itu menuju ke rangsangan. Jadi kalau fototropisme berarti menujunya ke foto. Foto itu apa sih? Foto itu adalah cahaya. Nah, di sini fototropisme berarti gerakan sebagian tumbuhan menuju ke arah cahaya. Contoh, ada di gambar ya, ini adalah gerakan tumbuhan di mana ujung tanamannya bergerak menuju ke arah cahaya. Ini juga sama ya. Kemudian yang ini ya, ini juga sama, ujung tanamannya menuju ke arah cahaya matahari. Ya. Kemudian ini pun juga dipengaruhi oleh hormon auksin. Hormon auksin ini adalah hormon pada tumbuhan yang dia arahnya berlawanan dengan arah tumbuhan, dengan arah cahaya. Ya, gerak pada batang tumbuhan ke arah cahaya. Ternyata ini juga berhubungan dengan zat tumbuh pada tumbuhan yang dia letaknya ada di ujung. Ya. Kemudian sisi batang yang terkena cahaya ini auksinnya lebih sedikit ya. Makanya auksin ini berlawanan dengan cahaya. Ya, kalau cahayanya banyak maka dia akan lebih sedikit, jadi dia yang membelakangi cahaya. Nah, akibatnya sisi batang yang terkena cahaya ini pertumbuhannya lebih lambat daripada sisi batang yang tidak terkena cahaya. Kemudian yang kedua adalah tigmotropisme. Tigmotropisme ini adalah sentuhan. Tigmo itu sentuhan. Jadi ini ya, ada sentuhan batang ya. Ini bagian tumbuhan yang dia mendapatkan sentuhan. Maka di sini dia akan bergeraknya menuju ke sentuhannya tadi. Jadi contohnya adalah gerak sulur tanaman yang dia karena rangsangan sentuhan, kemudian dia akan membelok dan membelit batang yang disentuhnya. Kemudian yang ketiga adalah geotropisme. Geo ini artinya adalah pusat bumi. Jadi gerakannya ini menuju ke pusat bumi atau menuju ke arah gravitasi bumi. Jadi gerakan ini dicontohkan adalah gerakan akar tanaman yang dia akan menuju ke bawah ya, menuju ke bawah seperti ini. Karena bawahnya itu berarti ada gravitasi bumi, ada pusat bumi gitu ya. Kemudian yang keempat adalah hidrotropisme. Hidro itu artinya apa sih? Hidro itu adalah air. Jadi hidrotropisme adalah gerak yang rangsangannya dipengaruhi oleh air dan arahnya menuju ke air. Yang berikutnya kelima adalah kemotropisme. Kemo itu adalah zat kimia ya. Gerak tropisme ini adalah dipengaruhi oleh zat kimia. Zat kimianya apa? Zat telur. Sel telur ini mengeluarkan zat kimia yang dia bisa merangsang serbuk sari ini untuk menuju ke sel telur. Jadi ini gerakan buluh ya. Jadi sebagian serbuk sari, jadi bukan serbuk sarinya semuanya jatuh ke sel telurnya putih ya, tetapi adalah buluh, dia membuat perpanjangan. Buluhnya serbuk sari menuju sel telur ada di bakal buah. Bakal buah ini letaknya ada di intinya putih. Nah, ini karena zat gula yang dihasilkan oleh sel telur. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah nasti. Gerakan nasti ini mungkin berbeda dengan tropisme. Kalau tropisme dipengaruhi oleh rangsang dan menuju ke rangsangannya, sedangkan untuk nasti dia gerakannya dipengaruhi rangsang tetapi tidak menuju ke rangsangannya. Ya, kalau misalkan tadi ada gerakan fototropisme, berarti dia menuju ke arah cahaya, sedangkan fotonasti dia tidak menuju ke arah cahaya tetapi hanya bunganya itu mekar. Jadi ini contohnya adalah membuka menutupnya bunga pukul 4.
karena rangsangan cahaya di pukul 4 misalkan pagi hari atau sore hari. Jadi cahaya pagi atau sore hari itu ternyata bisa merangsang pertumbuhan merangsang bunga pukul 4 untuk membuka dan menutup. Yang kedua, termonasti. Nah, termo itu artinya suhu. Jadi di suhu yang hangat, maka untuk beberapa bunga ini dia akan mekar. Contohnya bunga tulip. Bunga tulip ini dia mekarnya di musim semi. Kemudian yang ketiga adalah tikmonasti atau bisa disebut dengan seismonasti. Artinya apa sih? Seismo itu sentuhan ya, sama dengan tikmo. Di sini ketika kita lihat ada daun putri malu kita sentuh ya, daun itu akan menguncup. Jadi bukan daunnya ini kemudian menuju ke arah sentuhannya, bukan, tetapi daunnya akan menguncup. Itu namanya seismonasti. Berbeda dengan tikmotropisme. Kalau tikmotropisme dia menuju ke yang disentuh, sedangkan kalau yang tikmonasti dia berpengaruh pada sentuhan tetapi tidak menuju ke arah sentuhannya. Jadi ini gerakannya cukup menutup saja daun putri malunya. Kemudian yang contoh lagi, jadi daun tumbuhan Venus ya. Kalau kalian pernah melihat tumbuhan Venus itu ketika dia tersentuh oleh serangga maka daunnya itu akan menutup ya. Ketika ada seekor serangga yang mendarat, maka daun Venus ini akan menutup sehingga serangga itu akan terperangkap di dalamnya. Dan ini daun Venus ini bentuknya seperti engsel pintu itu ya. Yang berikutnya ini dia tumbuhan Venus ya. Ketika ada serangga yang sudah masuk, dia akan menutup daunnya. Yang terakhir untuk nasti adalah niktinasti. Ya, niktinasti ini adalah gerak tidur daun-daun majemuk pada saat menjelang petang hari, gitu ya. Contohnya adalah ini suku polong-polongan atau yang dia daunnya majemuk. Contohnya daun lamtoro. Nah, lamtoro kemudian bunga turi dan lain sebagainya. Ketika sudah petang hari maka semua daun itu akan mengatup istirahat, gitu ya.